Aku terbangun dengan napas tersengal. Bau obat antiseptik menusuk hidungku. Mataku menatap lengket-lengket putih yang asing. Tanganku gemetar ketika menyentuh wajahku sendiri. Tapi ini bukan wajahku. Kulit lebih kasar, dagu lebih lebar. Ada bekas luka yang tak pernah kumiliki. Aku bangkit, melihat ke cermin kecil di dinding. Seorang pria asing menatap balik. Matanya cekung, rambutnya tipis, ada lingkaran hitam pekat di bawah mata. Itu bukan aku. Tapi setiap gerakan yang ia lakukan adalah gerakanku. Tidak, ini mimpi, gumamku. Suaranya serak, berat, sama sekali bukan suaraku. Pintu kamar berderit. Seorang perempuan masuk, wajahnya pucat, matanya bengkak. Ia menatapku dengan campuran takut dan benci. "Kau sudah bangun," katanya pelan, lalu menutup pintu rapat. Aku mencoba bertanya siapa dia, tapi lidahku seperti terseret. Kata-kata keluar pelan dan asing. Wanita itu mundur. Tubuhnya gemetar. "Kuma, jangan ulangi lagi." Aku semakin panik. Apa maksudnya? Ulangi APA. Di meja samping ranjang ada dompet. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. KTP di dalamnya menunjukkan nama dan foto pria asing yang kini jadi wajahku. Saat ku baca tanggal lahir, mataku terbelalak. Hari itu tertulis sebagai tanggal kematianku sendiri. Lengkap dengan tahun yang tepat. Tiba-tiba, kepalaku berdenyut keras. Potongan gambar berkelebat. Tangan ini mencekik seseorang. Darah mengalir di lantai. Jeritan teredam bantal. Aku menjerit, menepis bayangan itu. Tapi semakin kutolak, semakin jelas gambarnya. Itu adalah ingatan tubuh ini, bukan milikku. Aku berlari keluar kamar, menembus lorong panjang yang lampunya redup. Dindingnya penuh noda lembab, seperti bangunan lama yang terlupakan. Tapi setiap belokan selalu mengarah ke tempat yang sama, kembali ke kamar itu, dengan ranjang dan cermin kecil. Di cermin, sosok pria asing itu kini tersenyum, sementara wajahku sendiri samar-samar muncul di balik bayangan kaca, berteriak tanpa suara. Aku tersadar, aku bukan penghuninya, aku hanya pengganti sementara. Dari belakang, ku dengar bisikan rendah. Banyak suara bercampur. Tubuh ini sudah kosong. Giliranmu untuk tinggal. Aku mencoba keluar lagi, memaksa pintu terbuka, tapi yang kulihat bukan lorong, melainkan deretan kamar identik, tak berujung. Dari setiap pintu, kepala-kepala lain menyembul. Wajah mereka berubah-ubah, menjerit. Aku juga terbangun di tubuh orang lain. Aku berbalik ke ranjang, berharap bangun dari mimpi ini. Tapi tubuhku menolak rebah. Tangan asing ini malah menggenggam pisau kecil dari laci, mengarahkannya ke dada. "Biar dia tidur lagi, supaya kau bisa tinggal lebih lama," bisik suara di kepalaku. Aku mencoba menjerit, tapi yang keluar hanya tawa parau dari mulut orang lain. Dan di detik terakhir sebelum bilah itu menembus kulit, aku melihat cermin. Wajahku yang asli sudah lenyap. Yang ada hanya pria asing itu, menatapku puas. Seakan akhirnya, aku paham aku tak pernah bangun lagi di tubuhku sendiri.